Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Arifianto dari kelas 12 Teknik Elektronika 2. Di sini saya akan membahas soal hasil pekerjaan saya yang sudah diberikan oleh guru pengampu saya. Saya akan membahas soal matematika paket 2 simulasi TKA. Dan saya mendapatkan bagian untuk mengerjakan soal nomor 28, 29, dan nomor 30. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Tim basket yang terdiri dari 7 orang mengadakan diskusi dengan formasi duduk melingkar. Budiman merupakan ketua tim dan Jono adalah anggota tim yang bertugas mengatur strategi permainan. Jika posisi duduk Budiman dan Jono harus selalu berdampingan, banyaknya susunan formasi duduk yang mungkin adalah jadi Budiman dan Jono kita anggap satu karena harus selalu berdampingan. Budiman tambah Jono dan ditambah 5 orang lain menjadi 6. 6 dikurangin 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 dan kali 1 yaitu hasilnya 120. Di dalam blok, Budiman dan Jono bisa duduk dalam 2 urutan, maka 120 dikalikan 2 hasilnya 240. Jadi untuk nomor 28 jawabannya ada pada opsi E. Selanjutnya nomor 29. Misalkan peluang seorang peserta didik lulus ujian dengan nilai memuaskan adalah 0,80 dan peluang memperoleh pekerjaan dalam waktu 3 bulan setelah lulus adalah 0,65. Peluang seorang peserta didik lulus ujian dengan nilai memuaskan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan dalam waktu 3 bulan setelah lulus adalah, jadi peluang lulus ujian yaitu PL sama dengan 0,80, peluang pekerjaan yaitu PK sama dengan 0,65, peluang tidak dapat pekerjaan dalam 3 bulan yaitu PK aksen sama dengan 1 dikurangin PK sama dengan 1 dikurangin 0,65 yaitu 0,35. Peluang lulus ujian dengan nilai memuaskan dan tidak mendapatkan pekerjaan yaitu P dalam kurung L dikali K aksen tutup kurung sama dengan PL dikali PK aksen sama dengan 0,80 dikali 0,35 yaitu hasilnya 0,28. Lalu kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut yaitu 25. 0,28 sama dengan 28 per 100 sama dengan 7 per 25. Kita bagi menjadi 4, hasilnya yaitu 7 per 25. Untuk nomor 29 jawaban yang benar ada pada opsi B. Nomor 30. Dalam suatu kantong terdapat 4 bola berwarna merah, 3 bola hitam dan 2 kuning. Dari dalam kantong tersebut diambil 3 bola 1 per 1. Setiap kali pengambilan bola tidak dikembalikan ke kantong. Peluang terambil bola berturut-turut berwarna merah, hitam, dan kuning adalah total bola dalam kantong yaitu 4 merah ditambah 3 hitam dan 2 kuning sama dengan 9 bola. Peluang terambil bola merah pertama yaitu 4 per 9. 4 yaitu 4 bola merah, 9 yaitu jumlah bola. Selanjutnya yaitu setelah terambil 1 bola merah, sisa bola di kantong yaitu 3 bola merah. 3 bola merah ini didapatkan dari 1 bola merah diambil pertama dan tidak dikembalikan. 3 bola hitam, 2 bola kuning sama dengan 8 bola. 8 bola ini yaitu didapatkan dari hasil 3 tambah 3 tambah 2. Peluang terambil bola hitam kedua yaitu 3 per 8. Setelah terambil 1 bola merah dan 1 bola hitam, sisa bola di kantong yaitu 3 bola merah ditambah 2 bola hitam ditambah 2 bola kuning sama dengan 7 bola.
Peluang terambil bola kuning ketiga yaitu 2/7. Peluang terambil bola berturut-turut yaitu 4/9. Kita kalikan 3/8 lalu dikali oleh 2/7 sama dengan 24/504. Lalu kita sederhanakan menjadi 12/252. Lalu masih bisa disederhanakan lagi dibagi 2 yaitu menjadi hasilnya 6/126. Kita bagi lagi menjadi 2 yaitu hasilnya 3/63. Dan yang terakhir kita bagi menjadi 3 yaitu hasilnya 1/21. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai hasil pekerjaan saya. Jika ada salah kata ataupun suara saya yang kurang jelas karena tertimbun dengan suara hujan di rumah saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyawan yang mempunyai pekerjaan sampingan 42% dikali 150 sama dengan 63. Karyawan yang tidak punya pekerjaan sampingan 58% dikali 150 87 orang. Karyawan yang berencana melanjutkan pekerjaan sampingan 38% dikali 150 sama dengan 57 orang. Pernyataan pertama, terdapat 63 teman Rudi perusahaan tersebut yang memiliki pekerjaan sampingan. Total yang punya pekerjaan sampingan 63 karena Rudi termasuk teman Rudi yang punya pekerjaan sampingan adalah 63 dikurang 1 sama dengan 62. Itu pernyataan salah. Pernyataan kedua, terdapat 87 teman Rudi. Jumlah karyawan yang tidak memiliki pekerjaan sampingan adalah 87. Itu benar. Pernyataan 3, Rudi dan 57 orang lain total 1 ditambah 57 sama dengan 58 orang yang berencana melanjutkan, namun perhitungan menunjukkan sekitar 48 orang salah. Jadi pernyataan yang benar, pernyataan 1 salah, yang 2 benar, yang 3 salah. Nomor 20. Diketahui diameter meja 120 cm, tinggi 75 cm, taplak persegi 150 cm. Ditanya, jarak terendah antara ujung tapak dengan permukaan lantai adalah? Jawabannya, rumusnya menggunakan D sama dengan akar 150 kuadrat plus 150 kuadrat sama dengan akar 2 dikali 150 kuadrat sama dengan 150 akar 2. Jarak dari pusat ke sudutnya adalah 1/2 dikali 150 akar 2 sama dengan 75 akar 2 cm. Panjangnya adalah 75 akar 2 dikurangi 60 sama dengan 46,5. Jarak terendah 75 dikurang dalam kurung 75 akar 2 dikurang 60 tutup kurung sama dengan 135 dikurang 75 akar 2 sama dengan 2895 sama dengan 30 cm. Jadi jarak terendah antara ujung taplak dengan permukaan lantainya adalah 30 cm. Nomor 16. Diketahui pohon kelapa sawit berusia 3 tahun dan akan terus produktif 35 tahun. Yang ditanya nilai X yang sesuai adalah? Jawabannya menggunakan rumus D1 sama dengan L plus IN per 10 dikurang F kum tutup kurung C sama dengan 167,5 sama dengan 164,5 plus dalam kurung 5/10/50 dikurang 60 tutup kurung kali 15. 5 dikurang 164,5 sama dengan 170 plus X per 2 dikurang 60/50 dikali 15 sama dengan 3 dalam kurung 8/5 plus X per 2 dikurang 60/50 dikali 15. 3 sama dengan 25 plus X per 2 dikurang 50/50 sama dikali 15. Bagi kedua sisi dengan 15. 3/15 sama dengan 1/5 sama dengan 25 plus X per 2/50. Kalikan kedua sisi dengan 50. 10 sama dengan 25 plus X per 2 sama dengan 10 dikurang 25 sama dengan
X per 2. Jadinya min 15 sama dengan X per 2, X sama dengan negatif 30. Jadi nilai X adalah negatif 30. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nazala. Hari ini aku mau jelasin ke kalian hasil pekerjaan aku itu di soal tryout TKA yang di barcode ya. Nah di sini aku ngerjain nomor 13, 14 dan 15 pastinya. Sebelumnya aku mau nunjukin soalnya dulu ke kalian. Langsung aja dikat sin 2 derajat sama dengan P. Ditanya nilai dari 178 derajat. Dijawab sin 180 kurangi N sama dengan sin A. Nah, kenapa kita pakai 180? Karena 178 ini termasuk dari kuadran kedua. Setelah itu kita pakai cara sin 178 sama dengan sin 180 kurangi 2. Nah, ini kenapa kita pakai 2? Nah, di sini tuh jadi kita pakai angka berapa yang dikurang 180 kurang berapa yang hasilnya 178 didapatkan 2 derajat. Jadi, kita ambil yaitu ini sin 2 derajat. Jadi, sin 178 sama dengan sin 2 derajat. Kenapa bisa? Karena sin 178 derajat ini hasilnya sin 2 derajat. Jadi, sin 178 derajat ini sama dengan sin 2 derajat. Udah gambarin gambarnya ya. Ini posisi Rani, ketinggiannya, dan ini sudutnya. Nah ini sama ya, dikat. Habis itu ditanya, jika Dika berada di antara A dan B, pilihlah jarak dari A yang memungkinkan. Jarak dari A, jadi Dika tuh posisinya antara A sama B itu berarti dia di tengah-tengah sini mungkin ya. Nah, pilihlah jarak dari A yang memungkinkan. Memungkinkan tuh mungkin untuk mendekati yang A ini. Kita pakai tangan 14 derajat sama dengan sisi depan dan per sisi samping. Habis itu kita pindah ruas sisi samping di sini 5 per tan 14 derajat, sisi samping 5. Nah, tan 14 derajat ini tadi kan 0,25 ya. Makanya itu kita langsung taruh aja di sini 0,25 sama dengan 20 meter. Pilih jarak yang kurang dari 20. Karena kita tadi cari apa? Kita cari dari A yang memungkinkan. Yaudah, mana nih? 5 kurang dari 20. Oke. 12 kurang dari 20. 15 juga kurang dari 20. 21 enggak dong pastinya. 25 juga enggak. Oke, gitu deh. Diketahui atas bawah segi 6, panjang sisi dan bawah masing-masing 10 dan 6 cm. Tinggi pot 20 cm, akar 26 itu 5,1. Nah, ditanya panjang besi untuk pot. Pertama kita hitung keliling segi 6 bawah, 6 kali panjang sisi, 6 kali 10 yaitu 60 cm. Situ keliling segi 6 atas, 6 kali panjang sisi, 6 kali 6 sama dengan 36 cm. Setelah itu kita hitung kaki besi pakai Pythagoras. Pakai rumus teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. K sama dengan 10 min 6 per 2 derajat plus 20 derajat. 20 kuadrat maaf. Situ akar 2 kuadrat plus 20 kuadrat. Maaf, ini nggak ketulis. Situ akar 4 plus 400. 4 akar 404 sama dengan 2 akar 11. Ini panjang untuk satu kaki besinya. Nah ini kan kita mau ngitung semuanya berapa gitu kan. Nah habis itu untuk total 6 kaki, kita 2 akar 11 kita bulatkan aja jadi 10. 2 kali 10 sama dengan 120. Total panjang besi yang dibutuhkan. Kita tambah semua hasilnya ya, dari hasil segi 6 bawah, segi 6 atas, sama hasil kita ngitung untuk kaki besinya tadi. Yaitu ditemukan hasilnya 60 cm tambah 36 tambah 120 sama dengan 200
16. Karena ini cm kita ubah ke meter, 2,16 meter. Karena nggak ada jawabannya, kita pilih yang paling mendekati yaitu B, 2184. Diketahui rata-rata keseluruhan petani di 2 RT 0,88 hektar. RT 1 banyak petani 40 orang, rata-rata 0,85 hektar. RT 2 rata-rata 0,9 hektar, banyak X orang belum diketahui. Jadi kita mencari banyak orang di RT 2. Cari jumlah petani di RT 2. 40 kali 0,85 tambah X kali 0,9 sama dengan 0,88 per 40 plus X. 40 kali 0,85 34 X kali 0,9 0,9 X sama dengan 0,88 per 40 plus X. 34 plus 0,9 X sama dengan 0,88 dalam kurung 40 plus X. 34 plus 0,9 X sama dengan, itu dikalikan silang jadinya 0,88 kali 40 hasilnya 35,2, lalu 0,88 dikali X jadinya 0,88 X. 0,9 X dikurang 0,88 X sama dengan 35,2 kurangi 34, 0,02 X sama dengan 1,2 X sama dengan 1,2 dibagi 0,02 hasilnya 60. Jadi jawabannya benar-benar salah, benar-benar. Di sini diminta menentukan panelis yang tidak jauh berbeda. Jadi yang tidak jauh berbeda adalah rasa, tekstur, dan tampilan. Soal selanjutnya, diketahui total produk 6. 1 sabun wajah, S 2 pembersih dan penyegar V1, V2, 3 pelembab L1, L2, L3. Jawab. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Benar. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 120, bukan 60. Jadi jawabannya salah. 3 kali 2 6 kali 2 kali 1 hasilnya 12. Jadi jawabannya benar.